bisa nggak Allah itu menciptakan Tuhan yang semisal dengan dia? Bisa? Ya dijawab bisa, nanti kacau. Dijawab nggak bisa, ya bahaya juga. Maka cara menjawabnya, kata para ulama, baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 8 sifat wajib ya, mulai dari sifat wujud sampai dengan iradah. Ya, minggu lalu apa? Oh ya, kemarin tentang apa itu? 10 faidah penting tentang mengenal Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Pakai fotokopian kemarin ya. Ya. Baik, sekarang kita masuk sifat yang nomor 9, yaitu sifat al-ilm, sifat ilmu ya. Silakan dibacakan dulu, mohon dibantu Ustaz. Ya, silakan. Insyaallah Zakwan, silakan Ustaz Zakwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Amin ya Allah. As-su'alu kaifa i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala? Al-jawabu huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mawsufun bil ilmi wa annahu bi kulli shay'in alim. Wa annahu bi kulli shay'in alim. Ya'lamul asya'a kullaha zahiraha wa batinaha wa ya'lamu adada habbatir ramli wa adada qataratil matari wa awraqis syajari wa ya'lamu sirra wa akhfa la takhfa 'alaihi khafiyatun wa ilmuhu laysa bimuktasabin bal ya'lamul asya'a fil azali qabla wujudiha. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu ini dibahas oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi di dalam kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Kita akan terangkan. Pertama, beliau mengatakan as-su'alu, soal, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala? Bagaimana caranya kita meyakini sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, kata beliau, jawabannya huwa an na'taqida anna Allah ta'ala mawsufun bil ilmi. Jadi caranya adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mausufun, disifati. Disifati itu maknanya memiliki sifat bil ilmi, yaitu sifat ilmu. Ilmu itu Pak, Bu, kalau mau diterjemahkan pengetahuan ya. Ilmu itu maknanya apa? Pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu apapun. Nah, itu namanya sifat ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu ya mencakup apapun, jemaah. Mencakup apapun itu ya. Tidak terbatas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu adada habbatir ramli. Apa itu? Adad itu kan jumlah, habbat itu butiran, ar-ramli pasir, ar-ramal itu bahasa Arabnya, ar-ramal maknanya pasir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, karena ilmunya itu sempurna, tidak terbatas, jumlah pasir itu Allah tahu. Pernah ngitung pasir? Pasir ini banyak apa sedikit? Banyak ya, di dunia ini, khususnya di bumi ya. Kita tidak tahu di planet-planet lain mungkin ada juga pasir ya.
di planet yang lain. Kita ini ngomongin di bumi dulu ya. Jangan kan di bumi, Pak. Di Tambun saja ya, khusus pasir yang ada di Tambun. Tidak ada yang mampu menghitungnya. Jangankan Tambun ya. Tambun terlalu luas, Pak. Pasir yang ada di Medland atau di depan masjid ya, di depan rumah kita itu kan ada pasir. Ya Allah. Atau pasir yang mungkin sedikit masuk ke dalam rumah kita, itu kita saja nggak bisa menghitungnya. Tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menghitung terlebih dahulu Allah sudah tahu, Bang. Allah, itulah ilmunya Allah ya. Allah Maha mengetahui. Sifat ilmunya Allah tidak terbatas, saking sempurnanya gitu ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah tahu berapa jumlah tetesan hujan. Tadi hujan ya, tadi malam ya. Ya, jam berapa hujan tadi malam? Ya, itu berapa Pak jumlah air, tetesan air yang turun dari langit itu. Ya, jangankan hujan 1 jam 2 jam, hujan sekali turun mabrek ya. Mabrek itu berapa itu? Berapa tetesan air itu yang turun dari langit ya Allah. Dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diketahui. Masya Allah ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui wa awraqis syajar. Awraq itu apa? Daun. Warokoh itu bisa kertas, bisa daun. Awraqis syajar, Allah mengetahui jumlah dedaunan yang ada di pohon. Nah, pohon yang ada di Tambun, pohon yang ada di tempat lain, di negara lain, semua pohon di dunia ini Pak, itu berapa jumlah daunnya diketahui oleh Allah secara benar, secara pasti. Allah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya sempurna. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah juga Maha mengetahui sesuatu yang sir. Apa itu sir? Rahasia. Kadang ada sesuatu yang kita rahasiakan Pak. Tidak ada orang tahu, yang tahu hanya kita. Bahkan kita tidak ucapkan, yaitu kita simpan, kita rahasiakan di dalam hati kita, dalam benak kita. Itu Allah tahu Pak Bu, tahu. Bapak Ibu sekarang sedang berpikir apa, sedang bayangin apa, Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Bapak Ibu sedang punya masalah apapun di rumah, itu semuanya yang Anda sembunyikan Allah tahu. Semuanya Allah tahu ya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, bahkan yang lebih kecil dari itu. Masya Allah. Sampai ada yang memberikan contoh, saking sempurnanya Allah itu tahu Pak, di tengah hutan yang yang lebat, gelap malam hari ya, ada satu hewan kecil namanya semut misalnya, semut ya. Dia sedang berjalan di atas batu yang licin, bagi dia itu licin. Itu suara kakinya semut diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gelap, meskipun di tengah hutan, semuanya Pak, tidak hanya semut itu ya. Semua detail-detail setiap pojok dari alam semesta ini tidak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana itu Allah mengetahui semuanya? Ya itulah Allah. Ya, kita tidak bisa menggapai hakikat ilmunya Allah. Bagi kita cukup beriman bahwa Tuhan kita ini maha sempurna, mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Iya, semuanya Pak, dari bumi sampai tembus ke aras ya, 7 lapis langit sampai ke aras, semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhfa alaihi khafiyatun wa ilmuhu laisa bimuhtasab. Ini penting nih. Ilmunya Allah itu bukan sesuatu yang tadinya dipelajari. Enggak begitu. Kalau kita Pak tahu sesuatu itu harus muktasab, harus berusaha dulu kan, baru tahu. Minimal apa? Belajar. Kita tahu ini belajar dulu, atau ada yang ngasih tahu baru tahu kan gitu ya. Enggak mungkin kita itu tahu terus dari awal, enggak ada permulaannya gitu. Enggak, pasti tadinya tidak tahu terus jadi
tahu. Tadinya nggak tahu sifat 20, sekarang alhamdulillah sudah beberapa sifat sudah tahu. Nah, itu ilmunya kita kayak gitu, berubah. Ilmu kita ini berubah. Tadinya nggak tahu terus tahu. Kalau Allah enggak begitu, Pak. Allah itu nggak perlu belajar, nggak perlu meneliti dulu. Saya misalnya ya, kalau kita kan saya mau membuat sesuatu, saya mau menciptakan sesuatu harus belajar dulu. Enggak, Allah enggak seperti itu ya. Ilmunya Allah tanpa permulaan, tidak ada awalannya, tidak berasal dari ketiadaan. Makanya ini saya buatkan biar paham, Pak. Sebetulnya sifat kudroh, irodah, termasuk sifat ilmu, pahami saja dengan 5 tahapan ini ya. Sebentar, itu ada yang salah ketik, ada yang kurang pas ini ya. Jadi sifat ilmu ini, cara memahaminya begini coba. Sifat ilmunya Allah tidak berawal. Namanya apa? Qidam. Maksudnya apa tidak berawal, Pak? Ya berarti bukan tadinya Allah itu nggak tahu terus jadi tahu, bukan. Kalau kayak gitu namanya berawal. Seperti kita ini, ilmu kita berawal ya. Dulu Anda tahu nggak bagaimana caranya misalnya buat makanan? Tahu dari mana kita bisa membuat makanan itu? Belajar kan, dari mungkin diajari orang tua kita ya, diajarin tetangganya. Ini cara buat itu makanan yang kecil-kecil itu, cara buat gemblong. Tahu gemblong Pak? Apa di sini namanya kalau makanan Jawa itu? Ketan itu ya, terbuat dari ketan. Sama, namanya sama. Ya. Itu kan kita dulu mungkin tidak bisa buatnya, tapi karena dikasih tahu tetangga, kita jadi bisa buat ya. Tadinya nggak tahu menjadi tahu ya. Dulu kita tidak tahu caranya sholat, ya kan? Terus diajarin oleh guru ngajinya, guru di TPA, akhirnya jadi tahu. Berarti ilmu kita ini ada awalannya nggak? Ada awalannya. Tadinya nggak tahu terus tahu, itu ada awalannya namanya. Kalau Allah enggak seperti itu, Pak, Bu. Ilmunya Allah itu tidak berawal. Maknanya tidak perlu belajar, bukan bodoh terus jadi tahu. Enggak begitu ya. Itulah Allah. Bahkan sifat ilmunya Allah tidak berakhir. Bakok. Kalau ilmu kita berakhir enggak? Berakhir, Pak. Paling enggak ini kadang lupa. Udah diterangin sifat wujud sampai sifat irodah. Ya udah tahu nih, nanti kalau libur setahun lupa lagi, hilang lagi ya kan, kadang lupa. Nah, ilmu kita ini berakhir ya, kadang bertambah, kadang berkurang, ya, kadang lupa, kadang nanti ingat lagi kalau belajar lagi. Nah, itu ilmu kita. Kalau ilmunya Allah tidak berubah, ya tetap seperti itu, tidak ada akhirannya, masya Allah ya, tidak berubah. Bahkan ilmunya Allah tidak serupa dengan makhluk ya. Pokoknya pengetahuan apapun di alam semesta ini yang dikuasai oleh makhluk, oleh manusia misalnya, itu tidak bisa menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Diibaratkan, Pak, misalnya seluruh manusia di dunia ini berkumpul, pinter semua misalnya, itu ilmunya manusia itu, Pak, dibanding dengan ilmunya Allah seperti jari yang dicelupkan ke lautan air, terus kita angkat jari kita, ada yang basah ya, tangan kita kan pastinya, itu ilmu kita. Sementara lautan yang seluas itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih dari itu. Ilmunya Allah tidak terbatas ya. Ilmunya Allah tidak serupa dengan ilmunya makhluk ya. Allah maha sempurna intinya ya. Kemudian yang keempat, ilmunya Allah itu tidak butuh pada yang lain ya. Ilmunya Allah tidak membutuhkan wasilah, tidak butuh pada belajar dulu misalnya, tidak butuh pada diberitahu oleh makhluknya, itu enggak, Pak. Kan ada itu hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang dilakukan hambaku di Masjid Baitur Rahim Medlen Tambun tuh di Baitur Rahim. Karena ada hadisnya gitu, ada sekelompok manusia sedang
belajar, sedang zikiran di suatu tempat. Allah kan bertanya kepada malaikat, ya kan? Apa yang dilakukan hambaku wahai malaikat? Itu Allah bertanya kayak gitu tuh nggak tahu apa gimana Pak? Nggak mungkin. Allah itu bukan tidak tahu, Allah maha tahu, tapi hanya ingin mengajarkan kepada malaikat proses gitu. Ya, Allah itu memberitahu kepada malaikat bahwa nanti ini menjadi informasi kepada yang lainnya, seperti itu. Ya, terjadi semacam adanya ilmu di situ. Tapi Allah sudah tahu belum? Udah tahu semua hal yang ada di alam semesta ini Allah sudah tahu. Tapi Allah tetap bertanya kepada malaikat itu. Ya, dijawabkan oleh malaikat, hambamu sedang berzikir, sedang memujimu ya Allah, sedang menyebut asma'mu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ilmunya Allah itu sebetulnya tidak butuh pada yang lain, ya, tidak butuh pada malaikat, tidak butuh pada wasilah apapun. Ya, Allah maha sempurna. Yang terakhir, ilmunya Allah tidak ada duanya. Apa maksudnya tidak ada duanya? Tidak ada tandingannya, intinya itu. Tidak ada yang menyamai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang manusia itu Pak Bu, bisa pinter, bisa cerdas, ya, sekolahnya pinter, itu yang membuat dia pinter itu siapa sebetulnya? Allah Pak Bu. Ya. Anak kita yang sekolah itu Pak, ada yang pinter, ada yang pinternya biasa saja, ya. Itu dia tahu, dia pinter, dia cerdas sekolah. Itu yang memberi ilmu Allah sebetulnya. Yang bagi itu Allah itu. Maka bagi kita yang sudah ngaji tauhid ini tidak perlu memaksakan anak ya sebetulnya ya. Kamu nih gara-gara anaknya mungkin nggak mampu digoblok-goblokin kadang, ya Allah. Kasihan itu anak. Jangan Pak. Kita tugas kita ini cuma mendidik, terus mendoakan. Urusan dia nanti pinter atau enggak pinter itu urusan lain. Tugas kita mendidik, ngajarin, udah stop di situ. Mendidik, mengajarkan dan mendoakan. Urusan murid kita, anak kita itu nanti bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberi ilmu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nih mohon maaf nih, beberapa orang tua itu, biasanya ibu-ibu biasanya, anak-anaknya itu dibanding-bandingkan dengan anak tetangganya. Kamu tuh lihat tuh, seperti anaknya, coba misalnya tetangga kita, dia pinter sekolahnya. Nah, ini nggak boleh seperti itu Bapak, tidak boleh. Bahkan ini mental si anak ini nanti bisa down ini. Nggak boleh begitu. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Ya. Tugas kita ini ngajarin semampunya dia. Memang bisanya dia seperti itu, ya sudah, ya kan? Ya, bahkan kita harus yakin orang pinter, cerdas itu belum tentu nanti hidupnya sukses kan ketika dewasa, belum tentu Pak Bu, belum tentu. Semuanya kembali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan sukses atau tidaknya itu. Yang penting berusaha, sudah belajar, sudah mendoakan, udah seperti itu saja. Tugas kita memang seperti itu, ya, belajar dan seterusnya. Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Oke, nah, jadi 5 sifat ini Pak, itu harus diingat terus ya. Kitam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, sama wadahnya. Kenapa? Karena 5 sifat ini dinamakan sifat salbiyah, sifat salbiyah, dan dia merupakan konsep tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Baik. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kita baca kesimpulan. Kesimpulan ini saya buat, sebetulnya ada PDF-nya. Nanti kapan-kapan kita bagikan. Yang pertama ya, ilmu artinya adalah apa tadi? Pengetahuan. Jadi kalau disebut sifat ilmu, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti maknanya pengetahuan. Yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu ya. Innallaha ala kulli syai'in alim. Ayatnya banyak itu. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Alim itu apa? Maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Termasuk Asmaul Husna bukan? Al-alim itu. Termasuk ya.
di antara Asmaul Husna, Al-Asma Al-Husna yang 99 itu ada salah satu nama bagi Allah Al-Alim, ya, Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui, ya. Maka kalau kita pengen anak kita cerdas, pengen punya ilmu yang manfaat, sering-sering pikiran ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya. Wahai Allah yang Maha mengetahui, ya Allah yang Maha mengetahui. Karena Allah yang memiliki ilmu yang sempurna. Kemudian yang ketiga, jamaah, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk perkara yang wajib akli, yang mustahil akli, dan yang jaiz akli. Nah, ini kemarin beda dengan kudrah sama iradah. Kalau kudrah, sifat kudrah sama iradahnya Allah itu apakah wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, tiga-tiganya ini berlaku? Belum saya terangkan ya? Wajib akli itu apa, Pak? Wajib akli itu contohnya ya sifat 20 itu. Zat Allah dan sifat-sifatnya itu namanya wajib akli, pasti ada. Allah pasti Maha mengetahui enggak? Udah pasti ya. Allah Maha kuasa pasti enggak? Udah pasti ya. Kalau mustahil akli itu kebalikannya. Allah bodoh itu benar nggak? Mustahil akli. Allah itu ada dua misalnya, punya istri, punya anak, mustahil. Nah itu namanya mustahil akli ya. Terus yang ketiga, kalau jaiz akli apa? Jaiz akli itu makhluk. Allah menciptakan langit bumi bisa, menghilangkan langit bumi bisa. Nah itu namanya jaiz. Bisa begini, bisa begitu, bisa kebalikannya. Ya, dua-duanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah menghendaki kita ngaji atau tidak ngaji, itu namanya jaiz, sifat jaiz akli. Nah, sifat kudrah dan iradahnya Allah, Pak Bu, itu khusus berlaku yang jaiz saja. Kemarin yang kita pelajari sifat kudrah sama iradahnya Allah nomor 7 sama nomor 8 ya, sifat nomor 7 dan 8 itu hanya berlaku yang jaiz akli saja. Sifat kudrah dan iradahnya Allah tidak berlaku untuk wajib akli dan mustahil akli. Contoh, kayaknya sudah saya kasih contoh deh waktu itu. Bisa nggak Allah itu menciptakan Tuhan yang semisal dengan dia? Bisa? Ya dijawab bisa, nanti kacau. Dijawab nggak bisa, ya bahaya juga. Maka cara menjawabnya, kata para ulama, sifat kudrahnya Allah tidak berlaku untuk mustahil akli. Gitu loh cara menjawabnya. Karena ada Tuhan nomor 2 itu mustahil akli. Adanya istri, adanya anak bagi Allah itu mustahil akli. Jadi tidak perlu bertanya, bisakah Allah punya istri, bisakah Allah punya anak, bisakah Allah menciptakan Tuhan yang semisal dengan dia? Ini pertanyaannya salah ini. Kenapa salah? Kudrahnya Allah tidak berlaku untuk mustahil akli. Gitu Pak. Nah, sifat kudrah iradahnya Allah tidak berlaku, wajib akli nggak berlaku, mustahil akli nggak berlaku. Jadi kudrah sama iradahnya Allah itu khusus yang jaiz akli. Misalnya, bisa nggak ya Allah menciptakan batu? Nah itu namanya jaiz akli. Bisa, buktinya ada batu. Seandainya batu ini dihilangkan oleh Allah, bisa juga. Nah itu kudrah sama iradahnya Allah berkaitan dengan jaiz saja. Jaiz itu makhluk, sesuatu yang bisa diciptakan, ya, namanya jaiz akli, ya. Jadi kudrah sama iradah itu kalau ditanya apakah berlaku semua hal, kan Allah Maha kudrah, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha menghendaki segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu di situ tuh maknanya jaiz akli, khusus jaiz akli. Tapi kalau sifat ilmu itu tiga-tiganya Pak berlaku. Allah Maha mengetahui yang wajib akli, Allah Maha mengetahui yang mustahil akli, bahkan Allah mengetahui yang jaiz akli. Tiga-tiganya ini berlaku untuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, wajib akli. Zat Allah ada nggak? Ada. Wujud itu kan Allah Maha ada. Berarti Pak, Allah itu Pak, sifat ilmunya Allah Maha tahu zatnya. Allah bisa tahu zatnya, bahkan seluruh sifat-sifatnya Allah tahu. Nah itu namanya wajib akli. Atau mustahil akli, sesuatu yang mustahil.
seandainya terjadi, tapi kan tidak mungkin terjadi, itu Allah tahu semuanya. Perkara mustahil akli pun tetap diketahui oleh Allah. Nah, apalagi yang jaiz akli, ya, tentang makhluk, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama kita itu gitu Pak membahasnya ya. Kalau kudro sama iroda khusus jaiz akli, enggak berlaku wajib akli sama mustahil akli. Tapi kalau sifat ilmu semuanya berlaku, enggak ada batasan ya. Baik itu yang wajib akli, perkara yang mustahil akli, maupun perkara yang jaiz akli. Oke, baik. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Yang telah terjadi. Masih ingat Bapak Ibu umur 1 tahun, 2 tahun ngapain? Ya lupa ya, paling ya ingatnya nangis, nenen dan sebagainya ya. Detail-detailnya Pak seperti apa? Allah tahu. Dulu ini Mas Arif ini dulu nangis sehari berapa kali Allah tahu. Waktu kecil ya, waktu bayi dia berapa kali itu nangis malam-malam sampai ibunya bangun. Allah tahu Pak. Yang sudah terjadi itu masih diketahui oleh Allah Pak. Allah tahu dulu makhluk yang pertama muncul di alam semesta ini siapa, sampai urutannya sampai tahun sekarang 2024 seperti apa, semuanya masih diketahui oleh Allah. Ya, Allah tahu perkara yang telah terjadi, bahkan yang sedang terjadi sekarang. Sekarang di Masjid Baitur Rahim ada pengajian. Di rumah kita ada apa Pak? Sedang apa keluarga kita di rumah misalnya? Allah tahu. Allah juga tahu apa yang terjadi di negara lain ya. Allah tahu malaikat yang ada di langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh pada ngapain semua itu. Semuanya Allah tahu apa yang terjadi sekarang ya. Bahkan nih Pak, yang lebih unik lagi, Allah Maha mengetahui apapun yang akan terjadi. Sampai Pak dikatakan oleh para ulama, siapa nanti yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu berapa jumlah yang masuk neraka, berapa jumlah orang yang masuk surga, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Lah terus ngapain nanti dihisab Pak Ustaz? Ngapain nanti dihisab dulu, dihitung dulu amalnya kalau memang sudah tahu? Biasanya ada yang nanya kayak gitu. Dihisabnya kita atau dihitung amalan kita itu adalah namanya proses yang harus kita lalui. Memang itu kehendak Allah seperti itu. Sudah kehendak Allah, maunya Allah memang harus seperti itu. Seandainya langsung itu bisa sebetulnya. Wes langsung aja masuk surga, kamu masuk neraka bisa. Tapi Allah menginginkan adanya proses, sebagaimana alam semesta ini juga penciptaannya melalui proses. Sebetulnya bisa langsung jadi langit bumi Pak. Tapi nyatanya apa dalam Al-Quran? Langit bumi ini diciptakan selama 6 hari kan ya, visit tati ayam gitu. Iya. Ya, sebetulnya bisa langsung kun fayakun, langsung jadi bisa. Tapi Allah menghendaki adanya proses seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang akan terjadi Pak ya Allah. Berarti Allah tahu ya kapan kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, dalam keadaan seperti apa kita meninggal dunia. Allah sudah tahu semuanya. Anak kita nanti bakalan jadi apa, Allah tahu. Anak kita nanti menikah, hidup dengan siapa, anaknya berapa, tinggalnya di mana, semuanya Allah tahu. Karena Allah yang menentukannya. Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan semuanya jauh sebelum adanya makhluk. Makhluk belum ada, makhluk belum diciptakan, Allah sudah tahu semuanya, ya kan? Karena Allah yang menentukan takdir seluruh makhluk. Baik. Apalagi? Oh itu tadi yang tentang pasir, malaikat sudah ya. Allah tahu jumlah malaikat di langit bumi Pak. Di langit itu, dari langit ke-1 sampai langit ke-7, itu kata Rasulullah SAW, tidak ada satu jengkal langit yang kosong dari malaikat. Saking banyaknya malaikat. Makanya ada yang mengatakan langit ini tempat tinggalnya malaikat. Mayoritas malaikat itu bertempat tinggal di langit. Tapi ada juga yang di bumi, ada. Seperti kita ini Pak, ada malaikat yang menemani kita, ada.
Ini meskipun kayaknya kosong, banyak kosongnya, ini penuh dengan malaikatnya Allah. Mendoakan jenengan semua malaikat itu. Mendoakan Anda di sini, dimintakan ampun kepada Allah, didoakan keberkahan oleh malaikat itu. Semua malaikat mendoakan kita yang ada di bumi ini, ya. Nah, yang di langit, banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Penuh langit itu Pak, macet kayak Jakarta, macet ya. Kalau bisa ngelihat malaikat Pak, ya Allah ya, itu langit penuh. Tapi kalau siang kita ngelihat enggak, ya kosong ya malaikat, langit seperti tidak ada apa-apa. Tapi sebetulnya penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miliaran mungkin Pak ya. Orang di Baitul Ma'mur itu, apa itu Baitul Ma'mur? Dia bangunan mirip Ka'bah ada di langit ketujuh Pak. Di atas langit ketujuh itu ada bangunan namanya Al-Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Ya mirip Ka'bah lah, tempat ibadahnya manusia. Di situ kata Nabi SAW, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang datang, dan yang datang ini kemudian pergi, datang lagi 70.000. Nanti yang 70.000 ini pergi, datang lagi 70.000. Terus seperti itu. Kata Nabi, yang pernah datang ini 70.000 ini selamanya tidak akan kembali ke situ. Pokoknya terus datang 70.000. Yang sudah datang selamanya sampai kiamat nggak datang lagi. Berarti ini 70.000 yang lain ini, banyak sekali itu malaikat ya, nggak habis-habis ya, jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin manusia kalah, jumlah manusia mungkin kalah ya dengan jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu, kita kan salah satu keyakinan dalam akidah itu malaikat itu bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat nanti. Maka Anda jangan pelit-pelit mengucapkan salam atau kirim surah Al-Fatihah kepada para malaikat. Iya. Biasanya kan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, tsumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikah, ya kan? Kiai-kiai kita kalau tahlilan gitu biasanya. Wa jami'il malaikatil muqarrabin. Semua malaikat tuh Pak, kita kirimi Fatihah. Tujuannya ya tadi, biar malaikat yang di sana itu senang dengan Anda, mendoakan Anda, nanti Anda ditolong, diberi syafaat. Karena yang memberi syafaat tidak hanya Rasulullah nanti kan. Al-Quran bisa memberi syafaat, ya kan? Orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya, atau anak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Penghafal Quran bisa memberi syafaat keluarganya. Malaikat juga bisa memberi syafaat. Ya Allah, ini orang dulu sering doakan kami. Ya, kami yang di langit ini miliaran ya. Dia kalau siang-siang, malam-malam mendangak ke atas, Assalamualaikum ya malaikat Allah. Pernah Pak? Coba saya tanya nih, yang hadir di sini Bapak Ibu, pernah nggak Anda mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di langit? Ayo, sekali-kali. Kalau sedang sendirian jalan di jalanan, atau Anda sedang naik gunung, atau lagi malam-malam jalan sendirian tuh, sekali-kali lihat langit. Di langit itu sebetulnya penuh dengan malaikat. Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai malaikatnya Allah. Begitu ya. Dan mereka menjawab. Cuma Anda nggak bisa dengar. Kalau bisa dengar lari ya. Iya, malaikat itu bentuknya ya Allah besar sekali. Jibril itu besar sekali bentuknya ya. Baik, Allah Maha mengetahui jumlah malaikat. Terakhir, tidak ada satupun, nomor 5 ya, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang luput, yang absen, yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.